Barcelona melakukan serangan. Perhatikan posisi Rafinha yang berkali-kali mengikat posisi Veres back dari Valladolid untuk meninggalkan areanya dan akhirnya membuat muncul ruang yang coba diekspos oleh Pedri. Di momen lain, Pedri coba mengikat kembali Veres untuk keluar dari posisinya dan selanjutnya Balde mengekspos ruang yang muncul akibat Veres tadi. Dan ya, ada momen yang menarik antara Casado dan Hansi Flick yang tertangkap kamera melakukan diskusi taktikal. Apa yang mereka bahas di video ini akan kita ulas. Ya, Barcelona secara meyakinkan berhasil mengalahkan Real Valladolid dengan skor akhir 7-0 dalam lanjutan Liga Spanyol. Gol Barca dicetak oleh Rafinha di menit 20, gol kedua lewat Lewandowski di menit 24, gol ketiga lewat Kondi di menit 45 plus perpanjangan waktu ke 1 menit, gol keempat lewat Rafinha lagi di menit 64, gol kelima lewat Rafinha yang ciptakan hat-trick di menit 72, gol ke-6 berhasil dicetak oleh Olmo di menit 82 dan gol ke-7 dari Ferran Torres di menit 85. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari sisi pattern permainan seperti yang sudah kita ulas di video-video kemarin, di pertandingan ini dipertegas kembali oleh Hansi Flick. Bagaimana posisi Rafinha yang di atas kertas bermain di sisi sayap kiri, Rafinha cenderung untuk bermain masuk ke dalam sebagai false winger. Dan ya, gerakan-gerakan Rafinha berkali-kali akhirnya merusak defensif yang dibangun oleh Real Valladolid. Di sisi lain, kita harus mengakui ini menjadi salah satu pertandingan bagus eranya Hansi Flick ya teman-teman, bersama Barca. Lengkap permainan Barca, bagaimana menciptakan yang namanya overload, bagaimana permutasian posisi yang sangat amat dinamis, bagaimana yang namanya menciptakan ruang berkali-kali ketika memang individu yang dimiliki oleh Valladolid bermasalah. Dalam konteks Valladolid, ada satu pemain yang secara performa tidak oke. Ya, namanya Veres. Nah, di atas kertas Valladolid kan gunakan skema 1-4-2-3-1 ataupun skemanya bisa berubah menjadi 1-4-1-4-1. Nah, posisi dari Veres ini berada di sektor fullback kanan. Nah, di fullback kanan yang ditempati oleh Veres ini akan sering berhadapan dengan Rafinha. Rafinha sudah kita lihat saat Barca di pertandingan sebelumnya teman-teman menghadapi Rayo Vallecano. Di pertandingan tersebut Rafinha menjadi salah satu pemain yang memiliki atribut jago mengikat lawan, jago memancing lawan agar terus bergerak kemanapun Rafinha bergerak, yang konsekuensinya memunculkan yang namanya ruang. Nah, di pertandingan ini ketika Rafinha bermain di sisi kelebaran sebelah kiri, tapi nggak lebar ya, masuk dia ke dalam teman-teman sebagai false winger berhadapan dengan Veres teman-teman. Di situ berkali-kali Rafinha mengikat Veres. Dan ya, ketika Veres terikat ke posisi Rafinha, permutasian posisi ataupun movement of the ball dilakukan oleh pemain-pemain Barcelona untuk menyecar ruang yang muncul akibat Veres terikat ke posisi Rafinha. Bukan hanya Rafinha, tetapi pemain Barca yang lain. Contoh, seperti yang sudah kita sampaikan di awal video tadi teman-teman, ketika Pedri pun berupaya mengikat yang namanya Veres dan memberikan kesempatan bagi rekan-rekannya untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan ataupun yang dimiliki oleh Veres setelah terikat. Fermin Lopez juga melakukan hal serupa. Misal lagi teman-teman lebih spesifik kita bahas gol pertama Barca, itu ada andil buruknya defensif individual yang dimiliki oleh Veres. Gol kedua itu ada andil buruknya komunikasi yang dimiliki oleh Veres, back dari Valladolid. Ia meminta wasit untuk mengangkat bendera offside. Ya, yang harusnya itu bagi seorang pemain sekaliber Veres yang bermain di kasta tertinggi Liga Spanyol tidak melakukan hal demikian. Yang penting fokus. Tetapi Veres lebih fokus untuk meminta offside. Kemudian gol ketiga, ketika Koundé menciptakan yang namanya gol. Nah, di situ Veres ditugaskan untuk melakukan marking ke posisi Koundé. Ujungnya Veres kalah. Veres gagal. Dan ada gol lagi diciptakan oleh Rafinha, gol kedua atau gol ketiga teman-teman. Di situ ada kesalahan lagi dan lagi oleh Veres teman-teman. Secara struktural defensif, Real Valladolid ini nggak pakai 4 back mereka pakai 5-4-1 bertahannya. Ivan Sanchez sayap kanan yang mereka miliki teman-teman track back. Untuk apa? Untuk terus mengantisipasi menutup pergerakan dari Balde. Nah,
kemampuan individual yang dimiliki oleh pemain Barca di pertandingan ini memang sangat amat kerasa, diimbangi dengan permainan kolektivitas yang sangat amat proper, teman-teman. Penempatan posisi dari Rafinha di sayap dengan mengikuti atribut taktikal yang dimiliki oleh Hansi Flick, teman-teman, sebagai false winger, ini sangat amat meyakinkan ya performa dari Rafinha. Dan Olmo sebagai pemain yang bisa menciptakan yang namanya keseimbangan, baik itu ketika defensif, baik itu ketika melakukan attacking, dan yang namanya juga menciptakan yang transisi cepat ya dari posisi Olmo itu sendiri. Nah, ada satu case yang menarik, teman-teman. Ini respectnya aku ya, ketika pemain-pemain Barcelona nyaman banget dengan Hansi Flick. Nah, kita bicara pada saat pertandingan ini ya, kita kan melihat situasi yang dimiliki oleh Barca ini harus konsisten. Apakah mampu konsisten Barcelona sepanjang musim? Tapi untuk di pertandingan ini, ada hal yang aku rasa apresiat, teman-teman, di saat Casado, pemain muda berusia 20 tahun, melakukan diskusi dengan Hansi Flick soal taktikal. Nah, di situ Casado terlihat sedikit bingung, teman-teman, perihal posisinya. Apakah Casado ikut andil menginisiasi ya, mengiris ataupun membantu build up yang dilakukan Barca masuk ke 2 CB yang dimiliki oleh Barca. Nah, kan posisi Casado sebagai holding. Di belakang 2 CB Barca kan diisi oleh Inigo dan Cubarsí. Nah, Casado bertanya nih ke Hansi Flick, terlihat teman-teman, apakah Casado harus turun masuk di antara 2 center back untuk yang namanya menciptakan superioritas pada fase build up. Ini kan seperti biasa yang dilakukan oleh Barca, salida la Volviana istilahnya. Nah, ketika hal tersebut ditanyakan oleh Casado kepada Hansi Flick bilang nggak usah, berada saja di sektor tengah, berada saja lebih depan dari posisi 2 back yang dimiliki oleh Barcelona, teman-teman. Karena pada esensinya Real Valladolid kan bermain lebih menunggu. Artinya Barcelona butuh pemain lebih banyak di area tengah ataupun di area depan. Ya, ada beberapa elemen memang Casado juga turun dia ke bawah sebagai salida la Volviana. Lebih tepatnya ketika perubahan formasi dilakukan oleh Real Valladolid dari 5-4-1 ke 5-3-2, ada beberapa menit mereka mainkan, teman-teman. Nah, 2 pemain di depan yang dimiliki oleh Real Valladolid, nah, membuat akhirnya Casado track back ke bawah untuk mendampingi 2 center back yang dimiliki oleh Barcelona. Tujuan apa? Untuk menciptakan unggul orang tadi, 3 pemain Barca ketika build up menghadapi 2 pemain dari Real Valladolid. Nah, ketika struktur build up yang dilakukan oleh ketika struktur defensif yang dimiliki oleh Real Valladolid berubah lagi kembali menjadi 5-4-1, Casado pun lebih banyak lagi masuk ke tengah untuk menciptakan yang namanya integrasi antara dirinya dengan pemain-pemain seperti Olmo, Pedri, dan lain sebagainya. Jadi ini pertandingan yang sangat amat smooth ya dilakukan oleh pemain-pemain Barcelona. Dan ya, high pressing yang dimiliki oleh Barcelona pun sangat amat luar biasa, teman-teman ya, ketika menyulitkan pemain-pemain Valladolid untuk mengembangkan permainan. Misalnya Olmo menekan Salem, kemudian Pedri menekan Kike, Juric sebagai holding, ditekan oleh Lewandowski, Rafinha, Kuman, kemudian Yamal ke Xavi. Jadi man marking dilakukan oleh Barca, dan ya itu bisa secara terorganisir untuk merusak bagaimana permainan 1-2 bangunan yang coba dibentuk oleh Real Valladolid. Dan ya, implikasinya ketika Real Valladolid mencoba menciptakan terus-menerus 5-4-1 dan permainan kelebaran Barcelona pun lewat Balde kan sedikit mengalami penurunan dari sisi intensitas tingkat berbahaya, teman-teman. Itu akibat Ivan Sanchez tadi ya, sayap kanan mereka untuk turun ke bawah track back, teman-teman, membantu 4 back yang dimiliki oleh Valladolid sehingga ada 5 pemain. Dan ketika mereka Barcelona sudah tahu sulit nih untuk memainkan permainan lebar lapangan, teman-teman, mereka ciptakan permainan bypass, langsung melewati pertahanan yang dimiliki oleh Real Valladolid. Misalnya gol pertama itu bypass diagonal run yang dilakukan oleh Rafinha, kemudian gol kedua bola panjang lagi ya ke belakang garis pertahanan Valladolid yang memunculkan ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Lewandowski. Kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas Barcelona gunakan pola 1-4-2-3-1. Di belakang ada Stegen, 4 back Balde, Inigo, Cubarsí, Koundé. Double pivot ada Pedri, Casado, dibantu oleh Olmo. Sayap kiri ada Rafinha, sayap kanan ada Yamal, dan di depan Lewandowski. Sedangkan Real Valladolid gunakan pola 1-4-2-3-1 juga, atau bisa berubah menjadi 1-4-1-4-1 mereka. Nah, struktur
defensif mereka akan berubah menjadi 5-4-1. Sanchez sayap kanan akan track back ke bawah. Nah, Veres yang kita sebutkan tadi teman-teman menjadi titik lemah yang dimiliki oleh Real Valladolid. Xavi, Coman, Rosso. Nah, jadi strukturalnya seperti ini yang dimiliki Real Valladolid. Kemudian Moro akan sebagai sayap kiri, kemudian Kike sayap kanan, Salem membantu Juric di sektor tengah, Andre di depan seorang diri. Oke, Balde akan menjaga sisi kelebaran, spread out dilakukan Barca, Koundé, Yamal kadang melebar, kadang masuk dia ke dalam. Jadi situasional ya pergerakan Yamal, dinamika gerakan-gerakan Yamal sangat amat impresif. Kemudian posisi Pedri ini akan naik sebagai ya gelandang serang teman-teman, dibantu oleh Olmo. Dan Pedri ini pun tugasnya tetap selain menyerang, membantu pertahanan juga, membantu Casado. Casado posisinya berada di sini. Oke, Kubarsi akan naik, Inigo akan naik. Tadi ada kita singgung soal bagaimana keinginan Casado ataupun pertanyaan Casado kepada Hansi Flick. Casado awalnya kita grafiskan menggunakan papan taktikal teman-teman, bertanya apakah posisi harus turun ketika fase build up dilakukan oleh Barca untuk menginisiasi ataupun merusak bangunan defensif yang dimiliki oleh Real Valladolid. Akhirnya diinstruksikan, diarahkan oleh Hansi Flick teman-teman, seperti yang dinyatakan oleh Hansi Flick, untuk bergerak saja di depan. Nah, Kubarsi, Inigo saja di belakang, dan posisi itu jelas teman-teman, Inigo dengan Kubarsi juga memang posisinya menekan terus kan, bagaimana mengurung pertahanan dimiliki oleh Real Valladolid. Nah, posisi Rafinha ini akan masuk linear dia, posisinya dengan Lewandowski teman-teman sebagai false winger. Nah, Balde akan melakukan overlap. Nah, jadi pattern yang dimiliki oleh Hansi Flick ini jelas sebenarnya, tinggal bagaimana dinamika pemain di atas lapangan. Sanchez ini sengaja track back, ya tugasnya memang untuk mengikuti Balde ini aja, menutup sisi kelebaran. Oke. Nah, salah satu yang menjadi persoalan yang dimiliki oleh Real Valladolid bagi aku teman-teman, struktur mereka 5-4-1 nggak compact defense, nggak rapat padu padat. Ketika mereka melakukan misal penekanan ke posisi Casado teman-teman lewat Juric, nah di sini muncul ruang tanpa ada melakukan cover untuk ruang yang muncul ini, sehingga bisa diekspos oleh Barca. Nah, salah satu hal yang sangat amat jelas misalnya tadi sudah kita singgung teman-teman, saat Rafinha turun, nah di sini posisi Veres terikat, muncul ruang, nggak ada cover, jadi Pedri masuk di sini. Nah, di situ coba dimanfaatkan oleh Barcelona. Artinya apa? Secara defensif ini hancur banget sih Real Valladolid, dan itu dikonfirmasi ya oleh pelatih Valladolid sendiri teman-teman, kalau di pertandingan ini secara kemampuan, secara kapasitas pemainnya nggak siap, bukan dalam performa yang baik. Sedangkan disebut oleh pelatih Valladolid menghadapi Barca harus dengan performa yang terbaik, dan ditambah oleh Real Valladolid teman-teman, kalau Barcelona di pertandingan ini terintegrasi permainan mereka, bagaimana menciptakan yang namanya koneksi dari posisi back, tengah sampai dengan depan, dan overload di area-area yang sudah kita bahas berkali-kali eranya Hansi Flick. Kita kembalikan dulu posisinya seperti semula. Nah, Rafinha di sini teman-teman. Nah, posisi dari lini depan Barcelona ada 1, 2, 3, 4 menghadapi 5 pemain. Secara superioritas tentu pemain dari Real Valladolid lebih unggul. Nah, inilah dia peran dari Olmo kadang naik ke depan teman-teman. Nah, akhirnya menciptakan 5 versus 5, atau Pedri juga naik lagi ke depan 6 versus 5 teman-teman, Casado sebagai holding. Nah, kenapa Casado tadi sudah kita sebut tetap berada di posisinya di depan ini teman-teman, ketika sektor depan Barca gagal melakukan attacking ataupun putus, kan ada kesempatan turnover dilakukan oleh pemain Valladolid. Nah, saat Casado posisinya tidak jauh dengan posisi pemain Barcelona yang ada di depan, bisa dilakukan breaking, memutus sebelum menghadapi lini pertahanan dimiliki oleh Barcelona. Jadi ya secara permainan lengkap sekali Barcelona teman-teman, apa yang mereka tampilkan, dan kita juga harus akui bagaimana buruknya permainan dimiliki oleh Valladolid khususnya dari sisi defensif. Mereka nggak siap bagaimana mengantisipasi rotasi posisi pemain yang sangat aman fluent di atas lapangan yang ditampilkan oleh Barcelona. Secara teori teman-teman, ketika Valladolid melakukan penekanan pressing, saat Barcelona melakukan build up teman-teman, yang baik untuk bisa merusak pertahanan dilakukan oleh Valladolid, yaitu melakukan permainan rotasi posisi dan diimbangi dengan overload, dan itu dilakukan oleh Barcelona. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.